Tiga kesalahan saat mulai skripsi. Yang pertama, nunggu mood datang. Kalau kita nunggu siap atau termotivasi dulu, biasanya skripsi nggak akan, atau riset nggak akan mulai-mulai. Karena mood itu datang setelah kita mulai, bukan sebelum. Yang kedua, kebanyakan mikir. Kepikiran judul harus sempurna, harus bagus, harus beda. Akhirnya nggak mulai nulis sama sekali. Padahal skripsi, tesis, riset itu proses, bukan langsung jadi sempurna. Yang ketiga, nggak baca referensi dari awal. Langsung nulis tanpa dasar, itu akan bikin bingung kita sendiri di tengah jalan. Baca dulu beberapa jurnal, baru mulai menulis. Jadi jangan tunggu siap, maju saja dulu, tulis semampunya, nanti diperbaiki sambil jalan. 3 cara pilih topik skripsi, biar tidak pusing. Yang pertama, pilih topik yang kita pahami. Jangan mulai dari nol, karena itu akan makan waktu yang lama. Kalau kamu sudah punya dasar, prosesnya akan jauh lebih cepat. Yang kedua, pilih topik yang kita minati. Kalau kita suka sama topiknya, kita nggak akan cepat bosan saat membaca jurnal atau menulis berulang-ulang. Ingat, skripsi, tesis, riset itu proses yang panjang. Yang ketiga, ambil dari pengalaman atau kasus di sekitar kita. Misalnya dari tempat kita magang, dari daerah asal kita, fenomena yang sering kita lihat. Topik yang dekat biasanya lebih mudah dikembangkan dan datanya lebih gampang dicari. Jadi nggak perlu cari topik yang rumit, topik yang dekat keseharian yang kita pahami. 3 cara pilih topik skripsi biar tidak pusing dan bingung. Yang pertama, sesuaikan dengan data yang tersedia. Jangan sampai topik yang kelihatan keren tapi datanya sulit, bahkan nggak bisa diakses, itu akan menyulitkan kita. Ingat, penelitian bukan cuma ide, tapi juga soal ketersediaan data dan ketersediaan informasi. Yang kedua, jangan terlalu luas. Kalau topik kita terlalu besar, kita akan kewalahan sendiri di tengah jalan. Lebih baik sempit, dalam, daripada luas tapi dangkal. Yang ketiga, diskusikan dengan pembimbing, dengan dosen sejak awal. Jangan nunggu proposal jadi, diskusi dari awal, kita akan tahu arah penelitian yang kita lakukan sudah tepat atau belum. Jadi pilih topik bukan soal paling keren, paling realistis, tapi juga yang bisa kita kerjakan. 3 hal di latar belakang yang membuat kita tidak bingung. Yang pertama, harus dengan masalah nyata. Pastikan yang kita tulis benar-benar terjadi, bukan sekedar teori, misalnya fenomena di lapangan ada, perubahan yang terlihat, atau persoalan yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua, jelaskan konteksnya, di mana masalah itu terjadi, kapan, siapa yang terdampak. Semakin jelas konteksnya, pembaca akan lebih mudah memahami situasinya. Yang ketiga, buat pembaca merasa ini penting. Jangan hanya menjelaskan, tapi meyakinkan kenapa masalah ini perlu diteliti. Apa dampaknya kalau dibiarkan. Jadi latar belakang kita itu bukan sekedar cerita, tetapi kita harus bisa meyakinkan bahwa penelitian itu penting. Jadi kalau pembaca sudah merasakan masalahnya, maka kita berada di jalur yang benar. 3 hal di latar belakang yang membuat narasi kita makin kuat. Yang pertama, data dukung. Jangan cuma opini, gunakan angka, laporan resmi, hasil penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya. Data ini penting untuk membuktikan bahwa masalah yang kita angkat itu benar-benar terjadi. Yang kedua, gap penelitian. Tanyakan dulu apa yang belum diteliti sebelumnya. Apa yang masih kurang dari penelitian yang ada. Nah, disinilah posisi penelitian kita menjadi penting. Yang ketiga, arah penelitian kita. Setelah ada data, setelah ada gap, kita harus mengarahkan pembaca. Jadi penelitian ini fokus kemana? Fokus ke apa? Kenapa itu perlu dilakukan sekarang? Nah, jadi latar belakang yang kuat itu bukan hanya cerita, tapi ada data, ada celah, dan ada arah yang jelas. 3 tips rumusan masalah. Rumusan masalah itu kunci dalam riset, dalam skripsi, dalam tesis. Kalau ini sudah tepat, penelitian kita jauh lebih terarah.
Yang pertama, harus jelas dan spesifik. Jangan terlalu umum atau melebar kemana-mana, langsung ke inti masalah yang kita teliti, supaya pembaca langsung paham fokusnya. Yang kedua, gunakan kalimat tanya. Dengan bentuk pertanyaan, kita akan lebih mudah mengarahkan penelitian, sekaligus nanti mudah dalam menyusun tujuan dan pembahasan. Yang ketiga, fokus pada satu isu utama. Jangan mencoba membahas terlalu banyak hal sekaligus. Semakin fokus, semakin dalam analisis kita. Jadi rumusan masalah itu bukan sekedar formalitas, tapi penentu arah penelitian kita. Kalau rumusan masalahnya sudah jelas, skripsi, tesis, riset kita akan jauh lebih mudah untuk kita kerjakan. 3 tips rumusan masalah yang kuat. Yang pertama, harus bisa diteliti. Artinya, rumusan masalah kita harus memungkinkan untuk menjawab dengan data dan metode yang jelas. Jangan sampai pertanyaannya bagus, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, harus nyambung dengan tujuan penelitian. Ingat, harus nyambung dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan itu satu paket. Kalau rumusanmu bertanya tentang A, tapi tujuanmu menjawab B, itu jelas tidak sejalan. Ya. Yang ketiga, hindari yang terlalu ngawang-ngawang, ya, terlalu teoritis. Gunakan bahasa yang konkret, bahasa yang realistis. Jangan terlalu abstrak atau terlalu luas, karena akan menyulitkan saat melakukan penelitian. Jadi rumusan masalah yang baik itu yang bisa diteliti, sejalan dengan tujuan, dan jelas arahnya. 3. Kesalahan dalam tujuan penelitian. Yang pertama, terlalu umum. Kalau tujuan kita terlalu luas, penelitian kita jadi nggak fokus. Akhirnya kita bingung sendiri mau membahas apa. Yang kedua, nggak spesifik. Tujuannya harus jelas. Apa yang sebenarnya ingin kita capai dari penelitian ini, yang ingin kita capai dari riset ini. Semakin spesifik, semakin mudah dikerjakan. Yang ketiga, menggunakan kata yang nggak terukur. Nah, ini suatu kesalahan. Misalnya kata memahami atau mengetahui tanpa indikator yang jelas. Ya, harus dirumuskan indikator yang jelas. Maka sebaiknya gunakan yang bisa diukur. Ya. Mengidentifikasi, ada identifikasi. Mengukur, jelas. Jadi tujuan penelitian itu harus jelas, spesifik, dan bisa diukur. Kalau tujuannya sudah tepat, riset kita jauh lebih terarah dan tentu mudah diselesaikan. 3 kesalahan dalam tujuan penelitian. Yang pertama, tidak sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan dan rumusan masalah itu satu arah. Kalau rumusan masalah tentang A, maka tujuannya harus tentang A. Kalau rumusannya A, tujuannya B, akan membingungkan dan sulit dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terlalu banyak. Banyak mahasiswa yang ingin memasukkan semuanya ke dalam tujuan, padahal cukup 2 atau 3 tujuan utama saja yang benar-benar fokus dan bisa dikerjakan. Yang ketiga, terlalu rumit. Tujuan penelitian tidak perlu dibuat berbelit-belit. Gunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan langsung ke inti. Jadi tujuan penelitian yang baik itu selaras dengan rumusan masalah, tidak berlebihan, dan mudah dipahami. Kalau tujuan kita simpel dan fokus, proses skripsi, riset kita akan jauh lebih ringan untuk dikerjakan. 3 cara referensi cepat. Yang pertama, gunakan Google Scholar. Ini mesin pencari khusus jurnal ilmiah, tinggal masukkan kata kunci, kita bisa langsung dapat banyak artikel yang relevan. Yang kedua, memanfaatkan ResearchGate. Ya. Di sini kamu bisa menemukan paper sekaligus berinteraksi dengan penelitinya. Bahkan kadang bisa minta full paper langsung ke penulisnya. Yang ketiga, gunakan kata kunci dalam bahasa Inggris. Ini penting, karena sebagian besar jurnal ilmiah ditulis dengan bahasa Inggris. Jadi hasil pencarian kita akan lebih banyak dan lebih berkualitas dapatnya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu cara, gabungkan platform yang tepat dan kata kunci yang benar. Cari referensi, itu harus dengan cerdas, bukan sekedar lama. Inilah 3 cara cari referensi yang cepat.